Perkenalkan Ulun Amalia dari PKD 2021, yang mana pada video kali ini akan membahas tentang sejarah Islam di Indonesia, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir di semester 6 ini. Yang mana dosen yang terhormat kepada Ibu Dese Yoliani Wikaryo MPD. Langsung saja. Pembahasan yang pertama ialah teori masuknya Islam ke Indonesia, yang mana memang ada beberapa teori. Yang pertama itu teori Gujarat. Teori Gujarat ini berasal dari seorang orientalis asal Belanda yang bernama Snoek Horgronje dalam bukunya yang berjudul Arabic at les Indes Nederlandses atau Review the History the Religious jilid 1. Yang kedua ada teori Mekkah. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari abad pada ke-7 ataupun Masehi saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Teori Persia. Teori Persia yang dikemukakan oleh Otoritas Nasional Palestina percaya bahwa Islam di Kepulauan Islam berasal dari Persia. Teori Cina. Pendapat mengatakan Islam di Nusantara adalah teori Tionghoa yang menyatakan karena saat abad ke-9 Masehi, beberapa Muslim Tionghoa di Guangzhou dan bagian Tiongkok selatan lainnya berdatangan ke Jawa, Kedah, dan Sumatera. Adapun pola penyebaran Islam ke Indonesia, yang mana itu ada pertama pola perdagangan. Jalur ini adalah tahap awal yang mendasari kemunculan Islam di Indonesia dan terjadi sekitar abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Selanjutnya ada tasawuf. Tasawuf merupakan masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Adapun perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu proses islamisasi yang tak terasa dan mudah untuk dilakukan. Hal ini karena ikatan pernikahan adalah ikatan yang melahirkan lahir batin. Pernikahan dapat membentuk keluarga baru yang dapat menjadi pertanda perkembangan masyarakat yang besar dan dapat membentuk masyarakat muslim. Pendidikan. Melalui pendidikan dilakukan oleh para ulama, kiai, dan guru agama dengan mendirikan pondok pesantren bagi para santri. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Politik. Kekuasaan raja memiliki peran yang sangat besar dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Yang terakhir itu kesenian dan budaya. Kesenian merupakan proses islamisasi yang menarik agar masyarakat memeluk agama Islam dengan cara menyajikan kesenian lokal yang di dalamnya disisipkan ajaran-ajaran Islam. Pembahasan selanjutnya ialah kerajaan yang bercorak Islam di daerah Maluku. Awal kedatangan Islam di Kepulauan Maluku termasuk Maluku Utara yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan masih merupakan perdebatan akademis yang terus berkelanjutan hingga saat ini. Perdebatan itu bukan saja karena landasan teoritis, proposisi, dan asumsi-asumsi yang berbeda dari para pakar sejarah, tetapi juga karena langkah yang dokumen tertulis ataupun arsip yang bisa menjelaskan awal kedatangan agama tersebut. Nah, yang mana memang terdapat berbagai versi mengenai cerita masuknya agama Islam di Maluku dan Maluku Utara. Itu ada dua hal yang dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama itu pengaruh Islam telah hadir di Kepulauan Maluku sejak kurun pertama tahun Hijriah. Yang kedua itu masuknya Islam di Maluku dan Maluku Utara berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan. Kerajaan yang bercorak Islam di daerah Maluku, yang mana yang pertama ada kerajaan Ternate. Pada mulanya bukan kesultanan yang menganut ajaran Islam, agama Islam. Belum ditemukan sumber yang menyebutkan kepercayaan asli kerajaan dan masyarakat Ternate sebelum kedatangan Islam, sehingga dapat diasumsikan bahwa masyarakat setempat merupakan penganut animisme atau kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib di sekitar gunung berapi Gamalama. Kerajaan Tidore mengalami proses islamisasi dengan pola dan waktu yang kurang lebih sama dengan Ternate. Kontak dagang yang intensif dengan pusat-pusat kekuasaan Islam di Jawa dan Sumatera. Di samping para pedagang muslim internasional yang banyak berdatangan ke Maluku, proses islamisasi di Tidore telah berlangsung
sipil sedini di Ternate. Selanjutnya ada reaksi kerajaan yang bercorak Islam terhadap kedatangan bangsa di Nusantara. Reaksi kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam terhadap kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Bangsa Barat yang tiba di Indonesia pada abad ke-16 tidak serta-merta disambut dengan bentrokan pedang. Kerajaan-kerajaan Islam yang bercokol di Nusantara kala itu menjalin hubungan yang rumit dengan para pendatang Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Hubungannya diwarnai dengan kerjasama yang saling menguntungkan di satu sisi, namun di sisi lain juga diwarnai konflik yang berujukan pada penjajahan. Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara bagaikan badai yang menerjang ketenangan kerajaan-kerajaan Islam yang telah mapan di balik kedok perdagangan rempah-rempah Portugis dan VOC diam-diam mengincar kekuasaan dan kekayaan Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tak tinggal diam. Semangat jihad untuk melawan penjajah kafir berkobar di dada para pemimpin dan rakyatnya. Perlawanan sengit pun mewarnai sejarah Indonesia, menorehkan kisah heroik para pahlawan yang tak gentar dalam membela tanah air. Salah satu contoh perlawanan gemilang datang dari Kesultanan Demak. Dampak kedatangan bangsa Barat bagi kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama itu kondisi politik. Dampak kedatangan bangsa Arab bagi kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama itu kondisi politik. Pada pertengahan abad ke-16, Demak telah menguasai hampir seluruh pulau Jawa. Bagian pedalaman dari kerajaan Majapahit hampir semua telah menjadi daerah taklukannya, sedangkan di bagian barat, sebagian daerah penjajah telah menjadi daerah yang ada di bawah pengaruhnya. Kondisi pendidikan. Sejak kedatangan para imperialis dengan tujuan yang ingin membumi hanguskan ajaran Islam diganti dengan ajaran para imperialis, para ulama mulai mendidik dan merekrut para santri dan masyarakat untuk memiliki moral dan semangat berjihad membela agama, bangsa, dan negara. Sosial ekonomi. Pada akhir abad 16 dan awal abad 17, para pedagang Eropa turut meramaikan kegiatan pasar di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Pedagang Eropa yang paling awal datang di kawasan Nusantara adalah Portugis, disusul oleh Eropa lainnya seperti Inggris dan Belanda. Tipologi kerajaan Islam di Nusantara. Tipologi kerajaan Islam Nusantara di sini adalah mengelompokkan atau mengklasifikasikan tipe-tipe kerajaan Islam yang ada di Nusantara, di mana karakteristik ini memiliki keunikan dan mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya Islam serta konteks sejarah di dalamnya. Tipologi kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama itu tipe penyebaran Islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Kedua, Islam Jawa sebagai contoh Islam di Indonesia. Kerajaan yang bercorak Islam di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Kerajaan Islam di Kalimantan yaitu ada Kerajaan Banjar dan Kerajaan Kutai Kartanegara. Adapun kerajaan Islam di Sulawesi itu ada Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Wajo. Kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara, khususnya Sumatera dan Jawa, memberikan makna baru bagi peradaban kedua daerah tersebut. Islam dianggap tidak hanya sebagai agama saja, namun juga melangkah lebih jauh dan telah mampu merambah seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya bidang kebudayaan. Kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Yang pertama itu Kerajaan Samudra Pasai, kedua Kerajaan Aceh Darussalam, ketiga Kerajaan Demak, keempat Kerajaan Pajang, kelima Kerajaan Matraman, dan munculnya aliran tasawuf di dunia Islam. Tasawuf muncul dan berkembang disebabkan adanya beberapa alasan yang tidak dapat diingkari. Dalam perspektif sejarah, tasawuf muncul dan berkembang sebagai akibat dari kondisi sosial, kultur, dan politik pada masa rejim pemerintahan kaum Umawi di Damaskus. Secara umum, mereka dianggap kurang religius dalam praktek kehidupan.
Yunasril Ali secara kronologis dan sampai historis membagi pertumbuhan dan perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Yang pertama itu periode 1 masa Rasulullah SAW pada tahun 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Periode kedua itu masa sahabat 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Periode ketiga pada masa tabi'in 41 Hijriah sampai 100 Hijriah. Periode keempat masa penyebaran tasawuf. Periode kelima masa penyebaran tasawuf pada 450 Hijriah sampai 550 Hijriah. Pembagian ilmu tasawuf. Yang pertama ada tasawuf amali, kedua ada tasawuf falsafi, dan ketiga ada tasawuf akhlaki. Munculnya kota-kota dagang di daerah pesisir pantai. Johan menjelaskan bahwa suka dipercaya bila para pedagang muslim yang melakukan pelayaran untuk berdagang semuanya mereka sekaligus berfungsi sebagai penyebar Islam. Dari hubungan antara pedagang-pedagang bangsa Arab dengan masyarakat kepulauan Nusantara, maka terjadilah hubungan lintas sosial budaya. Para pedagang muslim tersebut melakukan perkawinan dengan perempuan-perempuan penduduk lokal. Kota dagang di daerah pesisir pantai. Yang pertama ada Sumatera. Di Sumatera ada Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, dan Tidore. Kondisi Jazirah Arabia, aspek religi, geografi, ekonomi, sosial budaya, serta pemerintahan. Aspek religi, bangsa Arab termasuk bangsa yang banyak memeluk agama. Mayoritas penduduknya memeluk agama paganisme, yaitu penyembahan terhadap bala. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Aspek geografi. Kondisi geografi adalah kondisi yang berkenaan dengan geografi. Geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, pulau, dan fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Aspek ekonomi. Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Aspek sosial budaya. Dalam sistem masyarakat Arab yang sederhana, sebuah suku dipimpin oleh seseorang yang dikenal sebagai patriarki atau kepala suku. Primus dikaitkan dengan julukan syekh. Aspek pemerintahan. Dalam masyarakat Arab jahiliyah, tidak ada sistem yang mengatur pemindahan kekuasaan dan kepemimpinan. Memahami Islam di Indonesia. Pembaruan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Kemunduran progresif Kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku Khalifah Islam setelah abad ke-17 telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab. Berikut ini adalah beberapa aliran dalam sejarah perkembangan Islam di kontemporer: fundamentalis, tradisionalis ataupun salaf, reformis, tradisionalis ataupun salafi. Gerakan Islam modern di Indonesia muncul pada abad ke-20 pada tahun 1906. Kelompok muda di wilayah Sumatera Barat yang dipelopori oleh Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, dan Syekh Daud Rashid melakukan protes terhadap struktur kekuasaan adat yang tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bergerak. Peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia. Ada pertama ada masjid, sastra, seni, kaligrafi, keraton, gamelan. Mungkin sekian penjelasan dari ulun. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.